Mungkin Bapak Ibu tanya saya, karena saya itu bagian dongo di NU itu, tentang urusan dongo sing paling mandi untuk cari uang. Nggih Bu nggih. Wah ini gue mau tak ulangi. Wong sampai kere gue saking goblok iki. Lah Gusti Allah nantang sampean ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, saya beri. Tuhan tidak akan melayani janji. Siapa yang minta pasti diberi. Doa paling mandi itu sebetulnya satu pakai Al-Quran, dua pakai zikir. Al-Quran itu singkatan kitab sak jagat. Kitab sak jagat yang jumlahnya 126.000, 124.000 diperes jadi 4: Quran, Zabur, Taurat, Injil. Quran disingkat jadi surat Yasin. Bu, Pak, kalau butuh apa-apa urusan dunia, minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Bahkan yang karena dunia dalam Al-Quran diutamakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena dunia dipilah-pilah, minta sapi, minta kebo, minta ayam, begitulah. Minta apa? Minta uang untuk nyaur hutang, minta supaya dagangannya laris. Itu doa paling mandi, yaitu peresan Al-Quran surat Yasin. Surat Yasin kalau untuk doa bukan main mandinya. Tapi kalau urusannya bukan main besarnya, sampean baca berulang kali sampai 41 kali. Ada rahasianya itu. Tapi tidak urut apa-apa. Sekarang 2, besok 2, 20 hari dapat 41. Satu tujuan, minta supaya diberi uang untuk bayar hutang, minta supaya dagangannya laris. Sama baca surat Yasin 41 kali, satu tujuan. Kalau tidak mampu, kumpulkan ibu-ibu, diberi makan semuanya, suruh baca surat Yasin tiap satu orang 2 kali, orangnya 20, atau satu orang 4 kali, orangnya 10, atau satu orang sekali, orangnya 41, kan sudah. Tapi diberitahu loh terang-terangan, Bu, ini terang-terangan saya minta sama baca surat Yasin untuk saya supaya bisa nyaur hutang, saya supaya laku punya suami. Kalau siapa yang tidak payah lagi, itu caranya begitu. Nggak payah rabi, caranya begitu. Temunggah pangkatnya 41 kali, satu permohonan. Bisa dibawa sendiri, baca sendiri saya 41 hari, atau dibaca sendiri langsung sekitar hampir 8 jam ya, nah dibaca itu nggak sampai 8 jam. Tapi kalau terlalu kebanyakan, dibaca 21 kali. Terlalu banyak 7 kali, 1 menit. Surat Yasin itu 5 menit lamanya. Kalau 7 kali berapa? 7 kali 5 hanya 30 menit, 35 menit. Surat Yasin diperes jadi Fatihah. Masya Allah, Fatihah itu kalau untuk doa tidak ada tandingannya, khususnya minta uang untuk nyaur hutang. Fatihah itu berapa kali? 7 kali. Kurang banyak 21 kali, kurang banyak 41 kali. Tapi Fatihah yang mandinya bukan main, pasti berhasil 313 kali. Ayo, siapa yang punya, yang tidak laku-laku tidak dapat istri, sama baca Fatihah satu tujuan supaya dapat istri 313 kali. Yang kalau dibaca hanya 40 menit ini. Satu tujuan. Mau waktunya sih caca lah. Kalau punya rumah tidak laku-laku supaya laku. Baca Fatihah 313 itu dalam Al-Qur'annya kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak sekali. Kanjeng Nabi perang Badar tentaranya 313. Kanjeng Nabi apa itu? Nabi Daud mungsuh Raja Jalut tentaranya 313. Bu, kalau butuh apa-apa supaya kasih seketika, Mbok Yu baca Fatihah 313 kali. Tapi kalau resayan monggo, tapi tidak boleh dibagi-bagi. Apalagi bisa 7 orang diajak bersamaan baca satu tujuan supaya dapat suami. Terang-terangan loh,
ngajak temannya 7 orang paling sedikit, tiap orang baca Fatihah 313 kali, cospleng, nanti tahu-tahu datang saya mau. Mosok, buktikan kalau tidak percaya. Tapi ini yang paling mandi untuk dagangan supaya laris. Orang datang ke Malaysia jauh-jauh gak kaya, buat apa? Pulang saja ke rumah. Ke Malaysia jauh-jauh harus kaya raya seperti saya, punya trek berapa? 1.200, nggak bisa dihitung treknya aja, bisa mengumpulkan beratus-ratus miliar Bang Indo tanpa tarian masyarakat. Pernah saya narik yang mondok sana, nggak pernah minum aja gratis, nggak usah bayar-bayaran. Itu karena apa? 313 kali Fatihah untuk minta uang, minta uang, minta uang. Bisa ya Pak Gopur, kecilkan lagi, Fatihah diperes jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau untuk doa tidak ada tandingannya. Berapa kali terserah, mulai 7 kali naik berapa kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim bisa. Tapi kalau tujuannya penting sekali dan harus berhasil seketika, dibaca dengan jumlah hono corokonya Bismillahirrahmanirrahim. Apa jatuhnya? Berapa? 786 kali. Buktikan kalau Anda percaya. Kalau ingin apa-apa berhasil seketika, sama baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ping 786 satu tujuan. Buktikan nanti, apalagi bisa diulang-ulangi sampai 3 kali 3 malam. Wah, bukan main. Itulah saya bisa jadi kaya raya karena doa. 85 murid Pondok Sunan Derajat tinggal 5 ya, 80 tinggal 5. Loh, saya toto 20 tahun jadi sekarang 12.000. 80-an Pondok Sunan yang 1/4 hektar sekarang jadi 140 hektar. 85 tinggal apa itu ibtidak sekarang sama S2. Loh, bagaimana? Dari doa. Kalau tidak saya beritahu, tidak mungkin Bapak percaya. 85 sepeda ontel saya tidak punya, 80-an tidak punya. Sekarang trek yang memenuhi jalan-jalan seluruh pulau Jawa, trek Sunan Derajat, Sunan Derajat, Sunan Derajat. Saya kendel utang, sekali utang treknya 160 miliar, 2 tahun lunas. Doanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 786. Niatnya terang-terangan minta uang untuk bayar hutang. Udah hafal? Mosok. Berarti Bismillahirrahmanirrahim yang paling mandi dibaca 786, ke atas lagi Fatihah berapa kali? 313, di atas lagi surat Yasin berapa? 41, sudah habis. Nah, tapi doa yang mandi lagi tidak ada melebihi singkatan zikir sak jagat apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah dalam Al-Quran jelentreh, dalam hadis jelentreh sekali. Jadi siapa yang sial? Ayo sial, apes dari ojo. Tidak ada orang melarat ngumpul seperti wong apes ini, gak tepak ngono, gak tepak ngono, gak tepak. Untuk menghilangkan sial paling cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama coba lah hilang sialnya. Tapi sebaliknya nekakno bejo yang paling luar biasa, tidak ada melebihi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yo sopo sing ingin bejo ojo leren-leren zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah lah, gampang lah. Tapi yang paling penting untuk akhirat, ayo siapa yang tidak akan masuk neraka, jangan berhenti berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hadis Nabi loh. Semua dosa itu tidak akan apa itu bisa bertahan, pasti hancur karena dipules la ilaha illallah. Berapa banyak dosa sampean kalau zikir la ilaha illallah bagaikan batu dipules lender, krepes krepes krepes. Ayo sing dosane akeh sapa? Nah, kalau kaya opo, saya intelnya polisi di bidang narkoba itu saya di Indonesia ini mulai zaman dulu.
Ayo, bagaimana? Orang nakal itu akan sembuh nakalnya kalau tidak berhenti zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang nakal? Senangannya minum pil kuplu. Kenapa? Malaysia, bahasa Malaysia apa itu? Itu ganja. Tapi kalau ingin cepat sembuh ya caranya begini ya, sama zikir la ilaha illallah, sekali zikir saambekan la ilaha illallah, terus sama tarik nafas serut begitu. Menurut ilmu alam kalau sama zikir la ilaha illallah, dari mulut sama keluar aura-aura bion-bion yang tidak akan bisa hilang sampai ribuan tahun, sampai jutaan tahun. Naik untuk kekayaan sampean di akhirat. Itu dalam Al-Quran, yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Tapi untuk di dunia, yuridu harsad dunia nu'tihi minha, caranya begini, sama zikir la ilaha illallah. Ini sinar putih keluar, ditarik masuk hidung, masuk paru-paru, dipekek. Ini bisa menghilangkan kenakalan sampan semuanya. Itu caranya Wali Songo dulu untuk merubah Indonesia asalnya dari Hindu Buddha menjadi Islam tanpa gegeran. Diundang, diberi makan, beri berkat, tapi waktu mau tahlilan lah panjang dulu. Afdhalu dzikri fa'alaman la ilaha illallah. Tiga itu politik itu kan tarik nafas masuk hidung serut. Itu caranya merubah zaman asalnya sial hilang sialnya, asal nakal supaya hilang nakalnya, caranya begitu. Apalagi waktu itu mata dipejamkan, moto direnung, dengan narik serut cepat hilang nakalnya, bagaimana jadi orang baik. Tapi kalau nakalnya sudah kelas kakap, waduh sudah seperti anak-anak Malaysia yang lari ke Pondok Sunan Derajat itu. Iya bagaimana, saya tahu itu kena nakal karuan. Caranya driji tengah ya, dan jemuran template plek ya, dua-duanya. Terus sama tarik nyeng sama cacak nanti ya. Loh iya, ini paling cepat untuk menghilangkan kenakalan dengan zikir la ilaha illallah. Waktu narik mata dipejamkan, diriji tengah dengan jempolan ditempelkan, tarik serut. Ini ilmu rahasia loh, tidak sama, tidak saya beritahu ini, supaya yang nakal-nakal hilang nakalnya spontan. Nah itu zikir la ilaha illallah, sepanjang-panjang la ilaha illallah, terus tarik serut. Tapi untuk nekakno bejo supaya saman bejo, supaya saman berjaya, sama saja supaya tidak sial, sama zikir la ilaha illallah saambekan, apa ditarik serut. Itu caranya begitu. Pak Gowo tidak dulu diberitahu, pengajiannya baru sekarang. Ini rahasianya supaya untuk merubah nasib dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu mulai Nabi Adam tidak diberikan, pada nabi-nabi minta la ilaha illallah tidak diberikan. La ilaha illallah untuk umat Muhammad, supaya umat Muhammad lo di dunia bahagia, di akhirat masuk surga, dan tidak masuk neraka pakai la ilaha illallah. Itulah supaya tidak masuk neraka. Dalam hadis Nabi ya, sama jangan berhenti dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Nabi, berapa dosa sampean kalau sama zikir la ilaha illallah habis semuanya. La ilaha illallah alat dari Tuhan untuk supaya dosa kita bisa habis, karena surga tidak masuk, tidak mau dimasuki orang yang bawa dosa. Supaya kita bisa masuk surga, dosa dihabiskan dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah supaya kaya di surga, orang surga itu tidak sama loh, ada di surga miskin, ada di surga kaya. Tinggi dan pendeknya derajat yang di surga tergantung banyak sedikitnya pahala yang kita bawa di dunia. Kalau ingin kaya di surga, jangan berhenti berzikir la ilaha illallah.
kata Nabi, semua ibadah manusia itu ditimbang besok itu, kecuali satu yang tidak bisa ditimbang. Apa? La ilaha illallah. Malaikat tidak kuat mau ngangkat la ilaha illallah ke atas timbangan. Nah, diangkat pedet kakinya malaikatnya. Ini apa-apaan ini, bekas begini. Teman-teman malaikat, ayo angkat bersama. Diangkat timbangannya, perek, hancur timbangannya. Wah, ini tidak usah ditimbang. Apa kata orang Jawa, gelundung naik. La ilaha illallah, gelundung. La ilaha illallah, gelundung. Dengar telinganya, sudah saya beritahu begini, kok masih ada orang masuk neraka, bodoh itu. Masih kere di surga, bodoh namanya itu. Sudah la ilaha illallah diturunkan pada sampean supaya sampean kaya raya di surga. La ilaha diturunkan pada sampean supaya sampean tidak masuk neraka. Dah, terakhir, tinggal satu terakhir. Saya suruh ngomong tidak boleh panjang-panjang, nanti masih tunggu terakhir, tapi saya ngulangi doa saja. Pokoknya begini ya, orang sampai gagal saking bodohnya, orang sampai kiri saking bodohnya. Lah kok begitu? Tuhan mantap. Ud'uni astajib lak.